Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kipotech Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya kembali ingin merekomendasikan kepada kalian sebuah rakitan PC dikarenakan harga prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 7000 series sedang mengalami penurunan harga. Jadi saat ini saya akan merekomendasikan seperti apa sih rakitan yang pas dan yang paling murah untuk Ryzen 7000 series. Oke, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selebeo. Untuk part pertama yaitu sebuah prosesor. Nah, di sini kita tentu saja akan menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD 7000 series. Dan saya merekomendasikan kepada kalian yang ingin merakit PC dengan prosesor Ryzen 7000 series itu, untuk varian yang paling bawahnya berada di Ryzen 5 7600X, dimana Ryzen 5 7600X ini merupakan line up terbaru dari prosesor AMD 7000 series. Ryzen 5 7600X ini memiliki 6 core dan 12 thread dengan kecepatan di angka 4,7 GHz dan up to boost hingga 5,3 GHz. Prosesor Ryzen 5 7500X ini telah memakai soket terbaru dari AMD, yaitu AM5 dengan arsitektur Gen 4. Ryzen 5 7600X ini telah mendukung dan mensupport RAM dengan DDR5, yaitu RAM versi terbaru dari RAM sebelumnya, yaitu DDR4. Untuk TDP dari Ryzen 5 7600X ini berada di angka 105 Watt. Untuk harga dari prosesor Ryzen 5 7600X ini telah turun harga menjadi 4.400.000-an saja di Tokopedia. Untuk linknya nanti saya kasih di deskripsi. Untuk part selanjutnya yaitu sebuah motherboard. Dikarenakan Ryzen 7000 series ini memakai soket AM5 agar sedikit berbeda dari AM4, jadi saya menyarankan atau saya merekomendasikan kepada kalian itu memakai sebuah motherboard dengan chipset B650. Di sini saya merekomendasikan kepada kalian itu sebuah motherboard B650M dari brand ASRock, yaitu ASRock B650 Phantom Gaming Riptide. Motherboard ini telah mensupport AMD Ryzen 7000 series dan motherboard ini juga telah memakai RAM DDR5 untuk soketnya. Untuk keunggulan lain dari motherboard ini, selain harganya yang terjangkau, motherboard ini juga telah memiliki soket M.2 PCIe Gen 5x4 dan soket Hyper M.2 PCIe Gen 4x4. Untuk harga dari motherboard ASRock B650M ini dibanderol di angka 3 jutaan kurang, jadi sekitar 2,9 jutaan di Tokopedia. Untuk linknya nanti saya kasih di deskripsi. Untuk part selanjutnya yaitu cooler atau pendingin prosesor atau pendingin CPU. Perlu kalian ketahui bahwa Ryzen 7000 series ini hanya menjual prosesornya saja tanpa dengan pendingin atau cooler bawaan dari AMD. Jadi kita harus membeli cooler atau pendingin CPU-nya secara terpisah. Untuk rekomendasi cooler yang cukup bagus untuk menahan panas dari Ryzen 7000 series ini, jadi saya merekomendasikan kepada kalian itu sebuah cooler dari brand ID Cooling, yaitu ID Cooling SE226XT yang warna hitam. Cooler ini memiliki 5 heat pipe yang nantinya bakalan mampu menahan panas yang ditimbulkan oleh Ryzen 5 7600X. Untuk harga cooler ID Cooling SE226XT ini dibanderol di angka 600 ribuan di Tokopedia. Untuk linknya cek di kolom deskripsi. Untuk part selanjutnya yaitu RAM. Jadi di sini saya merekomendasikan kepada kalian itu untuk merasakan bagaimana kencangnya RAM dengan DDR5. Nah, di sini saya merekomendasikan kepada kalian itu untuk memakai RAM minimal penyimpanannya yaitu 16 GB untuk pemakaian gaming maupun editing, yaitu Tim Elite Plus DDR5 16 GB kit
2 kali 8 GB dengan kecepatan berada di angka 4800 MHz dual channel. Meskipun RAM ini tanpa ada embel-embel RGB, namun untuk harganya boleh diadu, dikarenakan RAM tim Elite Plus ini adalah satu-satunya RAM yang cukup terjangkau untuk kalian semua, dikarenakan harga RAM DDR5 ini saat ini masih cukup mahal. Untuk harga dari RAM tim Elite Plus 16 GB ini dibanderol di angka 1 jutaan saja di Tokopedia. Untuk part selanjutnya kita masuk ke dalam part penyimpanan data, yaitu sebuah SSD atau hard disk. Namun di sini saya merekomendasikan kepada kalian itu untuk memakai SSD, dikarenakan kinerja dari SSD itu bisa berkali-kali lipat dari hard disk. Untuk disandingkan dengan prosesor Ryzen 5 7600X, di sini saya merekomendasikan kalian itu memakai full SSD. Rekomendasi SSD yang cukup terjangkau harganya namun memiliki kualitas yang cukup bagus, yaitu SSD M.2 NVMe 1 TB dari tim yaitu tim MP33. Untuk harga dari SSD 1 TB dari tim ini dibanderol di angka 1 jutaan di Tokopedia. Untuk part selanjutnya yaitu sebuah PGA card. PGA card yang menurut saya mampu menyaingi dan mengimbangi performa yang ditawarkan oleh Ryzen 5 7000 series, yaitu PGA RX 6700 XT, di mana PGA RX 6700 XT ini memiliki memori 12 GB dengan GDDR6. PGA RX 6700 XT ini memakai PCIe Gen 4x16. Untuk bus clock dari PGA RX 6700 XT ini berada di angka 2581 MHz dengan kecepatan memori clock di angka 16 GB dan memiliki memori bus 192 bit. Menurut saya PGA ini cocok untuk disandingkan dengan prosesor Ryzen 5 7600X. Untuk harga PGA RX 6700 XT ini dibanderol di angka 5 jutaan saja di Tokopedia per bulan Desember 2022. Untuk part selanjutnya yaitu power supply. Power supply berfungsi untuk menyalurkan listrik ke komponen-komponen komputer. Nah, power supply ini haruslah power supply yang berkualitas. Saya merekomendasikan kepada kalian itu memilih power supply yang telah memiliki sertifikasi 80+. Di rekomendasi rakitan PC kali ini, saya merekomendasikan kepada kalian itu memakai power supply dari brand Cooler Master, yaitu Cooler Master MWE 650 P2 650 watt 80+ bronze. Power supply keluaran Cooler Master ini tidak perlu dilakukan lagi kualitasnya. Power supply Cooler Master MWE 650 P2 ini telah memakai kabel yang full flat atau full hitam, yang nantinya bakalan mempermudah kalian saat kalian merapikan kabel manajemen di bagian belakang CPU. Untuk harga dari power supply MWE 650 P2 650 watt 80+ bronze ini dibanderol di angka 800 ribuan di Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Untuk part terakhir yaitu part yang berfungsi untuk melindungi semua komponen yang telah kita sebutkan tadi, yaitu sebuah casing. Nah, untuk pemilihan casing ini bersifat opsional dikarenakan semua orang ini memiliki berbeda-beda pandangan tentang bagus atau tidaknya sebuah casing. Namun di sini saya merekomendasikan kepada kalian itu untuk memilih casing yang memiliki airflow yang bagus. Untuk rekomendasi casing yang cukup baik airflow-nya yaitu casing dari Darkflash, yaitu Darkflash DLM21. Darkflash DLM21 ini memiliki airflow yang cukup bagus dikarenakan untuk di bagian depan dari casing ini sudah mesh atau bolong-bolong dan juga memiliki banyak penyimpanan untuk fan. Untuk harga dari casing Darkflash DLM21 ini dibanderol di angka 500 ribuan di e-commerce kesayangan kalian. Nah, itulah komponen-komponen PC yang saya rekomendasikan kepada kalian yang ingin merakit PC dengan line up terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen 7000 series. Untuk total harganya sebagai berikut.
Nah, itulah total keseluruhan harga dari komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi. Menurut kalian apakah worth it atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, dan jika kalian tidak suka, dislike aja video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya yang akan ada di channel ini.